besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Tak terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Yesus, selamat pagi, hari yang indah. Kita bersyukur pagi ini boleh datang ke rumah Tuhan. Hari-hari yang berbahagia kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan diri kita. Kita masuk di dalam saat teduh untuk mempersiapkan diri masuk di dalam ibadah kita. Berkat kasih setiamu yang besar, kami akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam panggilan ibadah kita pada pagi hari ini. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu.
seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Amin. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah ini adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Yesus Kristus, serta pengasihan dari Roh Kudus menyertai kita. Amin. Masih dalam suasana berdiri, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, satu hal yang kurindu, berdiam di rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, satu hal yang kurindu ya Tuhan, berdiam diri di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan
kemurahan-Mu. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan ini, Engkau sungguh Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Hati kami rindu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merindukan Allah hadir di dalam pribadi kami. Allah hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan saat yang indah ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menundukkan diri, berlutut di kaki-Mu untuk siap bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menaikkan doa, memberikan persembahan dan mempelajari, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, supaya kami memiliki hati yang terbuka untuk siap dijamah, disapa, dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya kami serahkan dalam satu nama yang penuh dengan kuasa. Satu nama yang berotoritas. Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Mari kita angkat pujian ini, seperti rusa rindu sungaimu. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarinnya. Phu Sen A Wo De Xi, Qie Mu Ni Ru Lu Qie Mu Si Sui, Wei You Ning Zi Wo Xi, Suo Ai Mu Wo Ke Mu.
kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Dan dengan sungguh-sungguh kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Nats pengantar persembahan kita terambil dari Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur 100 ayat yang keempat dan kelima, demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Persembahan nanti akan dijalankan seperti biasa, dan bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online bisa langsung mentransfer ke rekening gereja seperti yang diwartakan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami datang ke dunia ini kami tidak bawa apa-apa. Kami pergi pun tidak bawa apa-apa. Dan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini kami boleh diberikan momen yang indah, kami boleh memberikan sebagian dari berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk memberikan bukan sekedar pemberian materi, tapi juga memberikan seluruh hidup kami, segenap hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Berkati persembahan ini dan biarlah dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab oleh tangan-tangan yang telah dipercayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian lagu nyanyian rohani metodis lagu nomor 143, Bila Topan Terus Melanda Hidupmu. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Bila kau memandang harta orang lain, bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih
kembali, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya kita akan mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Lukas Leonardo. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Kita mau katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segenap kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan lebih sungguh lagi, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
bersyukur padamu selamanya, selamanya. Katakan, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, puji syukur bahwa pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah menyembah-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau mengajarkan kami tentang bagaimana sepatutnya kami beribadah dan apa makna bahwa kami beribadah dengan sukacita. Sukacita yang bagaimana? Kiranya Tuhan membukakan hati kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan pakailah mulut hamba-Mu yang lemah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh hadir dan berfirman kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan. Saya boleh di sini bersama-sama dengan jemaat. Terima kasih juga kepada reference dan majelis yang memberikan saya kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu judul, ibadah penuh sukacita. Chongman si le de jing pai. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami satu gejala ibadah yang dingin, lesu, muram, nggak tahu ibadahnya untuk apa, datang terlambat, pulang sebelum selesai. Mungkin kita tidak mengalami di sini ya, mungkin kita pernah lihat ibadah yang seperti itu. Jika kita ditanya, Anda pilih mana? Ibadah yang penuh sukacita atau lebih suka milih ibadah yang dingin, lesu, muram? Pilih yang mana? Tentu kebanyakan kita rata-rata ya akan pilih yang penuh sukacita. Tapi kita perlu bertanya, sukacitanya itu sukacita yang bagaimana, betul ya? Ada sebagian orang nih, bukan di sini, sebagian orang di luar, supaya tidak lesu, maka ibadah harus apa? Memenuhi keinginan pasar. Betul? Jangan bilang betul. Nah, supaya untuk memenuhi keinginan pasar, menarik perhatian pengunjung, beda ya istilahnya ya, pengunjung gereja mall, pengunjung gereja, pendetanya harus tampil apa? Trendy. Rambutnya kalau bisa disemir. Kalau bisa, operasi ini ditarik kulitnya. Supaya kelihatan apa? Menarik. Pendetanya harus tampil apa? Ganteng. Liturgi cari yang apa? Yang cantik. Itu lebih penting. Betul? Atau yang ganteng. Kalau bisa apa? Penyanyi terkenal, selebriti. Musiknya harus apa? Bum, bum, bum. Gereja ini untuk Tuhan, ibadahnya harus sukacita. Jangan kalah sama apa? Jangan kalah sama diskotik. Betul? Jangan bilang iya. Iya nanti iya apa enggaknya itu nanti. Harus dikemas entertainment. Panggungnya, wah lampu sorot. Betul? Nah, jangan bilang iya apa enggak nanti. Jangan kalah sama diskotik. Ini untuk Tuhan. Betul? Nanti, jangan dijawab sekarang.
Betul nggak itu sesuai Alkitab? Penting nggak untuk kita pelajari? Penting. Karena apa? Ibadah adalah bagian yang tidak boleh tidak ada dalam kekristenan. Gereja tanpa ibadah bukan gereja. Maka kita penting untuk merenungkan bagaimana Alkitab mengajarkan kita ibadah itu apa, ibadah yang sukacita itu bagaimana. Betul? Mari kita membaca Alkitab tentang sukacita yang bagaimana. Untuk yang berbahasa Mandarin, mohon membaca Sipian Ipai Ti atau Tiu. 请你们不要把圣经关掉，一直开着，因为我们只用印尼文来读。Kita membaca dalam bahasa Indonesia saja ya. Yang Mandarin silakan membaca dan mengikuti dalam Alkitab bahasa Mandarinnya. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 100. Mungkin kurang besar, mohon buka Alkitabnya masing-masing ya. Kita bersama-sama ayat 1. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya. Dan apa? Pujilah namanya. Ayat 5, kenapa? Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dari pembacaan Mazmur 100 ini, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan? Secara garis besar, kita melihat firman Tuhan berbicara tentang satu gambaran ibadah yang penuh sukacita dan sorak-sorai. Kita perlu merenungkan lebih mendalam. Ibadah yang penuh dengan sukacita itu harus jelas ditujukan kepada siapa dan mengapa. Misalnya, tiba-tiba nih saya duduk di situ terus berdiri. Orang lain, ngapain lo berdiri? Nggak jelas, nggak tahu apa tujuannya. Normal? Nggak normal. Betul? Makanya kita harus jelas. Ayat 100, Mazmur 100 mengajarkan kita, sepatutnya ibadah penuh sukacita ditujukan kepada siapa dan dijelaskan mengapa. Harus jelas sukacita kita di ibadah ditujukan kepada siapa? Tuhan. Di dalam Alkitab dituliskan dengan huruf besar Yahweh. Kalau dalam bahasa Mandarinnya jelas ditulis Yehovah. Bukan Tuhan yang tidak kita tahu namanya, enggak jelas. Tapi jelas sekali di dalam kekristenan ibadah ditujukan kepada Tuhan yang sangat spesifik. Yahweh, Tuhan kita. Dan kalau kita lihat ya di ayat 1 sampai 2, itu jelas. Bersorak-soraknya bagi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah apa? Kehadapannya. 3 kali. Diulang-ulang 3 kali menunjukkan apa? Bahwa Tuhan Yahweh yang ditulis dengan huruf besar itu adalah tujuan daripada sorak-sorai kita, sukacita kita, dan penyembahan kita. Marilah kita merenungkan saat ini. Kepada siapa kita beribadah? Marilah kita bertanya kepada diri kita. Ayat 1 sampai 2 mengajarkan bahwa kita harus berfokus kepada Tuhan.
Dan bukan hanya berhenti di situ. Ayat 3 mengatakan apa? Lebih mendalam lagi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Yang pertama yang akan kita memikirkan adalah Dialah yang menjadikan kita. Di sini mengajarkan kita, mengingatkan kepada kita, siapa Tuhan itu. Status daripada Tuhan yang kita sembah itu apa. Dan itu terkait dengan status kita sebagai jemaat yang duduk menyembah Dia. Jadi status Tuhan yang kita sembah itu terkait juga berimbas kepada pemahaman siapa diri kita. Di ayat 3 ini dikatakan dimulai dengan apa? Ketahuilah. Artinya apa? Kita harus tahu dan harus memproklamasikan di dalam ibadah kita bahwa Tuhanlah Allah yang kita sembah. Dan Dialah yang menjadikan kita, Dialah apa? Tuan pemilik kita. Ini jelas siapa yang tuan, siapa yang hamba. Betul? Itu penting. Misalnya nih ya, status ini penting. Misalnya status kita datang ke ulang tahunnya anak tetangga. Kita tamu nih, ikut campur. Yang punya rumah loh. Ngapain loh? Nggak tahu diri, betul ya? Lah beda loh kalau saya yang jadi apa? Status saya sebagai orang tua dari anak yang ulang tahun. Beda lagi, betul? Status menempatkan diri pada status yang seharusnya adalah sangat penting. Dalam penyembahan, Tuhan adalah Raja, Tuan, pemilik kita, pemilik alam semesta. Maka kita sebagai penyembah harus datang dengan status sebagai apa? Yang rendah. Merendahkan diri kita adalah ciptaannya. Maka ibadah adalah menaikkan suatu kekaguman atas kebesaran Allah. Keagungan Allah. Oh, betapa mulianya ya Engkau Tuhan. Hati-hati. Saya bukan bilang kita tidak boleh tepuk tangan ya dalam ibadah ya. Tapi seringkali di dalam ibadah, ayo kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Perlu hati-hati. Kita perlu sadar dalam konteks status apa diri kita memberi tepuk tangan kepada Tuhan. Hati-hati jangan salah. Kalau kita memberi tepuk tangan kepada Tuhan seperti kita adalah juri, Indonesian Got Talent itu yang nyanyi hebat, kita sebagai juri ini. Tepuk tangan, Anda menyanyi dengan bagus. Hati-hati, jangan kita memperlakukan Tuhan kita seakan-akan Tuhan adalah seniman dan kita ada jurinya. Kebalik. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia melihat, Tuhan yang melihat segala ciptaannya sungguh amat baik. Dan Ia yang berfirman mengatakan, dan Ia yang menilai sungguh amat baik. Dia yang berhak memberikan penilaian. Kita apa? Status kita adalah yang diciptakan. Jangan sekali-kali kita memberi tepuk tangan seakan-akan sepertinya sangat rohani meninggikan Tuhan. Tetapi dalam hati kita seakan-akan sebagai apa? Juri. Menilai Tuhan, oh engkau bagus, engkau hebat. Tapi kita seakan berdiri di atas Tuhan. Menilai Tuhan dan menghakimi Tuhan. Hati-hati, tepuk tangan itu apa maknanya? Kita harus sadar siapa status diri kita. Kegagalan Adam dan Hawa adalah tidak menempatkan diri pada status posisi yang seharusnya. Dan itu menjadi tragedi. Membuat manusia terpuruk dalam dosa. Mungkin, hati-hati ya, saya bukan bilang di sini, enggak. Ini kan untuk mengingatkan kita ya, betul ya. Hati-hati. Penyembahan kita mungkin sudah ditujukan kepada Tuhan, sudah. Tapi kita tidak menempatkan diri pada kodrat kita sebagai manusia yang diciptakan. Kita kadang-kadang memberi tepuk tangan, oh Tuhan engkau baik, engkau hebat. Engkau sudah memberikan saya berkat sesuai dengan doa saya. Ngerti maksudnya? Saya yang
mengatakan engkau sungguh amat baik. Loh, kebalik toh. Itu seperti apa? Kita nonton sepak bola. Wah, timnya masuk ke gol ke gawang yang kita mau, betul? Sesuai dengan harapan kita masuk ke gawang yang sana. Tapi kalau gawang yang sana, kita tidak tepuk tangan, betul? Kalau Tuhan mau masukkan gol, Tuhan yang mau masukkan gol ke keinginan kita, harapan kita tepuk tangan, betul? Jangan bilang betul. Kalau Tuhan tidak mengikuti keinginan kita, tidak ada sukacita. Betul? Tidak betul. Tidak ada berkat, tidak ada sorak-sorai, tidak ada uang, tidak ada abang sayang. Jangan memperlakukan Tuhan seperti itu. Hari ini mari kita merenungkan. Apakah saya datang beribadah sudah menempatkan Allah sebagai Allah pencipta, pemilik kita, sebagai Tuhan kita, dan kita adalah hambanya. Rendahkanlah diri kita di dalam sukacita, maka akan ada perkenan Allah. Dan perkenan Allah itulah yang menjadi sumber sukacita kita yang sejati. Meluap dari dalam jiwa kita. Dan kita menyembah Tuhan kita. Dalam kerendahan hati kita mengatakan, oh engkau Allahku. Engkau sungguh amat baik. Segala beban yang berat aku dapat percayakan kepadamu. Karena engkau adalah penciptaku. Menempatkan status diri kita sebagai penyembah ke posisi yang seharusnya. Berikutnya, ayat 3 mengingatkan diri. Ibadah yang penuh sukacita adalah tidak lupa diri siapa kita. Lebih lanjut lagi, lebih spesifik dan lebih khusus. Kita umatnya, kita domba gembalaannya. Walaupun manusia telah gagal menempatkan diri pada status yang seharusnya, tapi Allah tidak tutup mata. Allah peduli. Dia ingin manusia mendapatkan sukacita kembali. Maka Allah memilih kita dari antara segala bangsa-bangsa di muka bumi. Allah menjadikan kita umat miliknya. Ini penting sekali ya, bentuk penulisan dalam Alkitab ini penting. Miliknya. Kepunyaan dialah umatnya. Menunjukkan suatu relasi khusus antara Allah dan kita sebagai miliknya. Suatu relasi perjanjian covenant yang dia anugerahkan kepada umatnya. Suatu keterlibatan pribadi. Ini sangat beda sama ciptaan. Nanti kita akan melihat bahwa ini suatu relasi yang sedemikian erat bahwa Allah dengan sumpah perjanjian mengikatkan dirinya kepada kita. Dia Allah pencipta yang begitu agung, begitu hebat, begitu tinggi. Tetapi bersedia mengikatkan diri kepada kita. Ini adalah satu status lebih istimewa daripada sekedar sebagai ciptaan. Ngerti ya? Lebih mendalam lagi. Dalam perjanjian lama, perjanjian covenant ini digambarkan sebagai apa? Pernikahan antara suami dan istri. Suatu komitmen sukarela yang memberikan diri dalam satu sumpah, kesetiaan. Sangat erat, sangat pribadi dan penuh dengan kasih yang begitu besar. Maka ibadah adalah satu penyembahan yang sepatutnya apa? Penuh komitmen menjaga dan mengingatkan hubungan perjanjian antara Allah dengan kita, umat milik Allah.
hati-hati. Ibadah adalah satu perjanjian. Bukan kontrak jual beli antara customer dan penjual. Hati-hati. Jika tanpa sadar kita memandang ibadah adalah suatu barter, acara barter, basar. Kita jualan rajin ibadah untuk apa? Ditukar dengan berkatnya Allah. Hati-hati. Maka sukacita itu hilang karena ini jual beli, betul? Ibadah yang demikian telah mengabaikan kasih Allah. Mencari dagangan berkat, bukan mencari Allahnya, betul? Hati-hati. Maka yang terjadi adalah apa? Keterpisahan. Yang ada adalah kegelapan di dalam jiwa yang menderita. Kering dan haus. Tidak ada sukacita. Maka tidak heran ibadah yang demikian menjadi ibadah yang lesu, muram. Tidak ada uang, tidak ada sayang. Susah. Mari kita merenungkan. Saat kita datang di sini dengan sikap apakah saya datang? Apakah saya datang berharap lebih rajin saya beribadah, lebih rajin Tuhan memberi berkat? Sama-sama rajin. Betulkah demikian? Ya ampun. Memperlakukan Allah sebagai pedagang di pasar. Bukan memperlakukan Allah yang memiliki dan tuan daripada umat kesayangannya. Maka ibadah seharusnya ada sukacita. Karena apa? Didasarkan pada kasih sayang yang murni. Tulus tanpa motivasi, kepentingan diri. Barulah ada sukacita. Barulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan perkenan Tuhan menjadi sumber sukacita kita yang sejati. Maka akan ada dorongan yang secara natural muncul dari dalam hati kita untuk datang menyembahnya. Dan sukacita itu seperti suatu pernikahan. Tidak bergantung pada ekonomi keluarga ini baik atau buruk. Kondisi enak maupun tidak enak. Miskin atau berkelimpahan, itu adalah janji kesetiaan antara kita dengan Allah kita. Imamat memberitahukan kita, Imamat 26 memberitahukan kita, berkat terbesar dalam hubungan perjanjian antara Allah dengan umatnya itu apa? Kehadiran Allah. Ia mendirikan kemah sucinya di antara umatnya. Aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu. Itulah berkat terbesar. Maka ayat 2b, coba dilihat. Dikatakan apa? Datanglah ke hadapannya. Hadirat Allah dalam ibadah adalah pusat yang terpenting. Betapa indah megahnya lampu kelap-kelip, betapa mewahnya pentas panggung. Tidak ada gunanya jika tidak berfokus kepada kehadiran Allah di antara umatnya. Semuanya akan sia-sia karena itu tidak berkenan kepada Allah. Tidak ada sukacita perkenan Allah. Ibadah itu sia-sia. Kita berpikir mungkin bangunan gereja harus mewah. Besar. Lampu strobo. Diskotik. Jangan kalah sama diskotik. Tidak ada gunanya. Jika kita mengabaikan hadirat penyertaan Allah di antara umatnya, itu adalah hal yang paling penting.
Jika tidak, maka yang terjadi adalah penyembahan kepada berhala. Karena tidak terfokus kepada Tuhan. Betul? Tujuan mimbar ini agak di atas. Ada tujuannya. Kenapa salib itu di tengah dan paling atas? Ada tujuannya. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita itu rendah di bawah. Dan kita melihat kepada Allah yang di atas, yang ada di pusat daripada ibadah. Itulah tujuan dari ini dinaikkan agak tinggi. Ibadahnya adalah tertuju kepada salib Kristus yang ada di tengah-tengah, yang hadir di antara umatnya. Itu adalah hal yang paling penting. Berikutnya, ibadah yang sukacita mengingatkan siapa diri kita. Dikatakan apa? Kita adalah domba gembalaannya. Pemazmur pertama-tama mengingatkan status kita sebagai apa? Ciptaan Allah. Kedua, status kita sebagai umatnya. Lebih mendalam lagi ya. Relasi dari yang general, ciptaan, spesifik umatnya, penuh dengan kasih sayang, dan domba gembalaannya. Lebih spesifik sekali. Pernah tidak lihat gambar bagaimana domba dipeluk sama Tuhan Yesus? Oh, begitu indah. Lebih spesifik, lebih erat lagi hubungan kita dengan Tuhan kita. Itulah yang harus diingat dan harus kita rasakan sukacitanya pada saat kita menyembah. Sukacita itu bukan dari lagu bum bum bum, ayo jingkrak jingkrak, jangan kalah sama diskotik, kita jingkrak jingkrak untuk Tuhan. Tetapi intisari dari penyembahannya di mana? Intisarinya hanya sekedar jangan kalah sama diskotik. Aduh, Tuhannya di mana? Umat Allah adalah seperti domba. Sifat domba itu apa? Dungu, mudah tersesat. Oleh karena itu, Tuhan datang sendiri, turun tangan mengembalakan kita, kawanan dombanya. Ia mengatakan di Yeskiel apa? Aku akan datang, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, dan yang gemuk dan yang kuat pun akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Hati-hati. Hanya Tuhan kitalah gembala yang baik. Penyembahan kita jangan mengidolakan pendeta. Sorry. Di sini banyak pendeta. Pendeta bukan idolanya kita. Tuhan gembalaku. Itu adalah idolanya kita. Jadi jangan menuntut pendetanya. Itu wajahnya tolong dioperasi plastik. Supaya enggak ngelewer. Pendeta kok tampilnya jelek gitu. Trendy dong. Jangan menuntut pendetanya gitu. Karena apa? Pendetanya bukan idolanya kita. Tetapi sukacita itu karena apa? Kita adalah domba gembalaannya. Dan Bapa yang di surga tidak menginginkan seorang pun anak-anaknya hilang. Maka gembala agung dari segala domba milik Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, datang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Paulus menghendaki kita apa? Memuji Allah Bapa. Karena di dalam kekayaan kasih karunia-Nya, Allah melimpahkan kepada kita. Sehingga apa? Di dalam Yesus Kristus dan di dalam darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa yang menyelamatkan kita dari ketersesatan. Aneh ya.
Ini sedikit intermezzo. Setiap kali saya perhatikan, kalau khotbah sudah mulai ngomong, Yesus Kristus menebus dosa kita, menumpahkan darahnya dari salib, tak lihat. Aneh, kalau ngomong yang lain, belum ngantuk. Begitu ngomong, Yesus Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa kita, langsung beberapa orang itu, bukan di sini nggak ada, ngiler. Aku nggak ngerti. Ini adalah suatu kabar kesukaan, kabar sukacita, kabar yang begitu indah, tetapi ngantuk. Yang dengerin lo ngantuk. Pengennya apa? Bum, bum, bum. Ayo jangan kalah sama diskotik. Tapi begitu ngomong tentang Tuhan Yesus Gembala yang baik, yang menumpahkan darahnya untuk kita, langsung loyo, ngantuk, dan tertidur. Tapi ya puji Tuhan, kalau di rumah enggak bisa tidur, di gereja bisa tidur ya paling enggak satu penghiburan loh. Ya kita jangan marahin lah ya. Yesus adalah gembala yang baik. Ketika ia melihat sejumlah besar orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kesediaannya untuk mengajarkan jalan-jalan kebenaran kepada umatnya. Dan karena kemurahannya, maka kita memperoleh pengampunan. Walaupun dalam kelemahan kita sering gagal apa? Menyeleweng. Domba itu suka tersesat. Tetapi puji syukur ada sukacita karena ia datang untuk apa? Menyelamatkan domba-domba yang tersesat ini. Dia ingin kita mendapatkan apa? Sukacita yang kekal, yaitu sukacita dalam apa? Perkenan sukacita Allah. Mari kita renungkan. Alkitab ini hebat. Kita perlu mempelajarinya dengan hati-hati dan teliti. Jangan wes, jangan, pelan-pelan dibaca. Lihat tulisannya ya. Punya dialah kita, umatnya, kawanan domba gembalaannya. Hati-hati. Di sini tidak menuliskan apa? Dia adalah gembalaku. Hati-hati ya, beda loh ya. Betul? Dia adalah Allahku. Gak ditulis begitu. Karena apa? Yang ditekankan adalah hati-hati pemahaman yang salah. Bukan adalah Allah milikku. Hati-hati. Beda. Aku yang jadi pemilik. Betul? Kalau Allah adalah milikku, aku jadi pemilik. Artinya apa? Aku jadi tuannya Tuhan. Hati-hati. Alkitab itu indah. Bagaimana dia menuliskannya? Siapa milik siapa itu penting. Dan indah sekali. Itu adalah fokus kita. Bahwa dialah pemilik kita. Kita adalah kawanan domba gembalaannya. Dialah gembalanya. Kita bukan apa? Pemilik dari gembala. Jangan dibalik. Hampir selesai jamnya. Sorry. Saya enggak harus disiplin ya. Enggak boleh molor-molor sakarpe ya. Ibadah yang bersukacita karena bersama Allah untuk selama-lamanya. Ayat 5, aku enggak tampilin lagi ya, silakan dibaca. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Yang bahasa Mandarin silakan dibaca dari Alkitab bahasa Mandarinnya. Maaf, waktunya enggak cukup. Kasih setianya, saya enggak bisa menerjemahkan dalam bahasa Mandarin lagi. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya adalah tetap turun-temurun. Apa yang telah ia lakukan dahulu, sekarang, dan kelak
adalah tetap dalam kebaikan dan dalam kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Dan di dalam perjanjian lama Allah sudah mengatakan apa? Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Yahweh, guru besar karena perjanjian lama, Allahmu, dialah Allah. Sangat spesifik. Tuhan yang mana? Allah yang setia. Ini dalam perjanjian lama. Yang memegang apa? Perjanjiannya. Dan kasih setianya terhadap apa? Orang yang mengasihi kepadanya. Yang berpegang pada perintahnya. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Janji setia itu dari Tuhan yang tidak pernah berubah. Tetapi menuntut kita apa? Kita juga harus setia. Seperti hubungan suami istri. Sama-sama setia. Jangan cuma minta Allah yang setia. Terus kita apa? Kita enggak setia. Janjinya kepada ciptaannya. Lebih spesifik lagi kepada umat miliknya. Dan lebih erat lagi kepada apa? Kawanan domba gembalaannya. Itu kokoh. Dan pasti ia akan genapi. Ini adalah satu ibadah yang penuh pengharapan. Sumber kekuatan kita. Ibadah itu muncul ada sukacita yang natural. Karena apa? Karena kita tahu Allah kita bisa dipercaya. Dan kita punya pengharapan. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi jangan lupa. Ia menuntut kita beribadahlah dengan setia yang berfokus kepada kita. Allah adalah empunya ibadah. Gereja adalah milik Allah. Ibadah bukan untuk pemenuhan kepuasan pasar. Allah yang menilai ibadah kita. Dia yang menjadi hakim atas ibadah kita. Dialah yang memberikan perkenan atas ibadah penyembahan kita. Sukacita itu datang dari Dia. Bukan kita yang menilai. Wah, itu yang main musik. Ibu, sorry ya. Tadi siapa yang main musik? Ini contoh, bukan bilang. Wah, itu yang main musik. Gak pinter itu. Apa itu? Itu yang khotbah. Wah, bosen Kita nih jemaat, tapi jadi hakim. Padahal kita duduknya sudah di bawah loh. Wih. Hati-hati. Yang empunya ibadah adalah Allah. Dialah yang empunya kita. Itu sudah diomongin di Alkitab. Dia yang menilai, dia yang menjadi hakim. Bukan kita yang bertepuk tangan. Oh, ibadahnya bagus, puji Tuhan. Puji Tuhan itu cuma embel-embel. Padahal hati kita yang menilai. Wah, gereja ini bagus. Pentasnya mega. Semangat jingkrak-jingkrak. Tidak kalah sama diskotik. Ayo kita ke sana aja. Hebat. Kita yang menilai. Nafsu kita yang dipuaskan. Sukacita kita semu. Bukan semu. 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 Apa ya? Palsu. Sukacita palsu. Karena apa? Jingkrak-jingkraknya hebat. Ngerasa seneng. Tapi bukan sukacita perkenan daripada Allah. Beda sekali. Kata-kata kuncinya adalah sukacita karena penyembahan yang tahu diri siapa diri kita. Dan penuh rasa syukur. Tadi di ayat berapa ya? Bersyukurlah. Ayo ayat berapa? Coba tolong tanya. Diuji nih sekarang.
ayat 4 ya. Naikkanlah puji syukur. Satu-satunya yang harus, kalau sudah lupa, saya sudah agak tua, gampang lupa. Kadang-kadang khotbah itu ya isinya banyak, padat. Makanya perlu sebenarnya lebih baik Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu diulang lagi isi khotbah, direnungkan lagi. Pegang satu kata-kata kunci. Sukacita dalam ibadah itu timbul karena apa? Kita menaikkan rasa syukur. Itu cara pengujiannya. Apakah kita bertepuk tangan itu dari rasa syukur? Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau bukan dari rasa syukur, kita perlu waspada. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan yang baik, puji syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik ya Tuhan. Kami boleh datang penuh sukacita untuk beribadah kepadamu. Karena semua adalah kebaikan-Mu. Karena kesetiaan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menciptakan kami. Kami ini apa ya Tuhan? Tetapi Engkau mau mengikat perjanjian kasih yang begitu baik, begitu setia dengan kami. Mengangkat kami menjadi umat-Mu ya Tuhan. Menjadi milik kesayangan-Mu. Dengan apakah kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jika bukan dengan hati penyembahan yang tulus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau datang menyelamatkan kami. Dan kami boleh Engkau angkat. Dan kami Engkau pelihara sebagai domba kesayangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami boleh mengakui diri kami sebagai yang lemah, sebagai yang dungu. Jangan menjadi orang yang sok keminter, tetapi yang bersandar kepada Engkau, Gembala yang agung, Gembala jiwaku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya ibadah kami boleh terbebas dari penyembahan berhala, terbebas dari ibadah yang menyembah karena ketakutan tidak mendapat berkat, terbebas dari penyembahan yang hanya melayani ego diri kami ya Tuhan. Tetapi adalah ibadah yang berkenan kepadamu, penuh dengan rasa puji syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur ya Tuhan. Amin. Terima kasih Contoh Lukas yang sudah mengingatkan kepada kita. Kita akan membawakan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan seperti Rusa Rindu Sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
Engkau segalanya bagiku. Biarlah ketika kami hadir di hadirat-Mu setiap minggu, setiap pagi di dalam ibadah kami pribadi, hati kami tertuju, Engkaulah Tuhan Allah, Tuhan satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kami. Engkaulah yang empunya hidup kami. Kami adalah milik-Mu. Kami adalah umat-Mu. Kami adalah kawanan domba-domba-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu terus mengingatkan kepada kami, sehingga sungguh dari lubuk hati kami selalu meluap ucapan syukur. Pujian kami, ucapan syukur kami berkenan kepadamu. Sehingga perkenan-Mu juga turun atas kami. Sukacita-Mu melimpah dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh hadir setiap hari di hadirat-Mu, setiap minggu bersama dengan segenap kawanan domba-Mu dengan sikap hati yang benar. Dan sikap hati ini, syukur yang sejati ini, itu juga yang akan kami bawa pulang ke dalam keluarga kami, kepada masyarakat di mana Engkau mengutus kami. Khususnya di tengah-tengah hiruk pikuk politik ini, biarlah sukacita yang dari Tuhan itu juga boleh kami bawa di tengah-tengah masyarakat. Kami tidak terombang-ambing, tapi hati kami tertuju kepadamu. Bahkan ketika kami prihatin melihat dinamika yang ada, biarlah kami juga belajar menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami membawakan segenap pemerintah, mereka yang memiliki otoritas dan kekuasaan, segenap aparat, TNI, kepolisian, ketua partai, dan juga tim pemenangan. Tuhan, saat ini biarlah Engkau menjamah hati mereka, mengingatkan mereka. Di atas semua ini ada Tuhan yang bertahta, ada Tuhan yang mengendalikan hidup kami, ada Tuhan yang mengendalikan bangsa ini, sehingga tidak ada terjadi semena-mena, seakan-akan merekalah Tuhan yang empunya negara ini. Ampuni kami Tuhan, dan gereja-Mu, kami anak-anak-Mu boleh hadir dengan rendah hati, mencerminkan hidup umat yang di atasnya masih ada Tuhan. Umat yang di atasnya ada Tuhan yang melihat, Tuhan yang prihatin, dan Tuhan yang mengendalikan. Dan kepadamu-lah kami berseru Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, sehingga bangsa kami dari hari ke hari, tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu boleh semakin baik, menjadi sungguh bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang terus berharap pada Tuhan, bangsa di mana perkenan Tuhan ada, sehingga kami semua rakyat boleh menikmati perkenan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan kami gereja-Mu sungguh hadir menjadi penyembah yang sejati. Kehadiran kami membawakan damai, sukacita, suara kebenaran Tuhan. Tuhan, saat ini ketika kami berdiri di hadapan-Mu, Tuhan, Engkau juga melawat setiap hati kami. Dan biarlah kami datang ketika kami memanjatkan rasa syukur kami. Kami juga menyerahkan segenap jiwa raga kami, termasuk pergumulan dan harapan kami. Dan Engkau Tuhan yang tidak terlalu jauh. Bahkan sebelum kami mengangkat segala pergumulan seruan kami, Engkau sudah tahu apa yang ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetapi Engkau mau kami membawakannya, mempercayakannya kepadamu. Di antara kami mungkin ada yang masih bergumul di dalam pekerjaan, di dalam ekonomi rumah tangga. Tuhan, saat ini ajarkan kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan boleh membuka hati kami, membuka
segala rencana kami, dan biarlah Tuhan Engkau yang beracara menyinari dengan hikmat, dengan kuasa-Mu, membantu setiap kami yang berseru untuk menuntun ke jalan yang Tuhan siapkan. Di antara kami ada yang bergumul dengan sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah saat ini juga Tuhan berikan kami iman Engkau tabib yang ajaib. Bahkan ketika Engkau mengizinkan penyakit ini terus masih hadir, anugerah-Mu tidak pernah akan kurang. Dan biarlah kami dengan beriman berpegang terus di dalam anugerah-Mu. Dengan sakit di fisik kami, biarlah kami boleh melihat ada Tuhan yang menopang. Dan Tuhan berkarya juga melalui sakit penyakit kami. Sehingga kami semakin mengenal Engkau pemilik kami. Mengenal siapa kami di hadapan-Mu. Dan merasakan anugerah Tuhan yang terus menopang kami ketika kami lemah. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak, remaja, pemuda yang Tuhan titipkan di dalam gereja kami. Biarlah gereja ini boleh menjadi tempat hadir Tuhan hadir, kasih Tuhan mengalir. Sehingga setiap anak-anak yang hadir dalam gereja kami, mereka merasakan ada kasih sayang. Mereka merasakan ada kekuatan karena ada Tuhan yang memeluk, ada Tuhan yang menggendong, ada jemaat yang peduli. Sehingga masa dewasanya mereka boleh tetap setia kepadamu. Kami berdoa untuk para pembina remaja, untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati, jadikan mereka alat-Mu. Kehadiran mereka, anak-anak boleh merasakan hangatnya kasih Tuhan. Melalui mereka, anak-anak boleh memahami apa maunya Tuhan, kebenaran Tuhan, dan itulah yang menjadi terang, menjadi pelita bagi hidup mereka. Dan kami yang hadir di sini Tuhan, ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah sukacita ibadah, kepastian bahwa kami adalah milik-Mu, Engkau Allah kami, itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dunia, orang tua, saudara, bahkan anak-anak kami sering larut dalam kesibukan. Tetapi Tuhan Engkau, pemilik kami, pencipta kami, sekali-kali tidak pernah melupakan kami. Dan biarlah itu yang menjadi sumber sukacita, kekuatan hidup kami. Yang kami terima hanya dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekalian, biarlah kita pulang, kita kembali ke dalam hidup kita masing-masing dengan satu kepastian. Tuhan pemilik kita, Tuhan pencipta kita hadir dalam hidup kita. Kemanapun kita melangkah, kita selalu tahu kita umatnya, anaknya, kawanan domba yang dikasihi, yang dijaganya. Sehingga sukacita, damai sejahtera dari hadirat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan itulah juga yang kita bawa ke tengah-tengah hidup kita.
menjadi sumber kekuatan, menjadi terang bagi keluarga, bagi masyarakat kita. Dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pulanglah, berikanlah damai sejahtera Tuhan itu kepada masyarakat, keluarga di mana engkau berada dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Doa teduh. Hari ini kita masih ada pembagian beras yang hanya boleh ditukar dengan kupon. Jadi ada sedikit salah komunikasi, minggu depan masih lanjut lagi ya. Jadi silakan yang sudah punya kupon atau mungkin kita memberikan kepada warga dulu. Dan kita lihat 3 minggu lagi kita akan memasuki Advent. Dan di akhir tahun ini dari minggu lalu kita diminta ayo kita melihat berkat Tuhan dan mari kita dengan mengekspresikan sukacita kita, rasa syukur kita. Jadi minggu depan kita akan menyediakan amplop ucapan syukur. Tahun ini kita mencoba Natal dengan manis, dengan syukur, bukan mewah-mewah. Tapi yang pasti makna Natal dan berkat Natal akan kita nikmati. Jadi kita boleh memberikan jangan hanya cukup untuk perayaan Natal, boleh memberikan lebih sehingga boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi orang yang membutuhkan. Jadi nanti minggu depan kita akan sediakan amplop Natal, yang mau ditransfer juga boleh, silakan. Nah mari kita juga doakan di minggu Advent pertama akan ada baptisan anak, lalu ada CD juga. Dan tentu yang CD itu sudah pendaftaran, sudah mengikuti kelas. Jadi kalau yang belum di CD itu nanti tahun depan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sukacita. Datang dengan hati penuh syukur, pulang dengan sukacita. Dan syukur juga jangan lupa dibawa. Amin.